untuk sa'i antara dua berhala itu. Setiap mereka sampai ke atas bukit Safa, misalkan mereka mengusap berhala itu, kemudian sampai ke bukit Marwah, mereka usap juga lagi. Jadi itu sudah identik tempat itu tempat orang musyrikin, dengan melakukan ritual mereka secara khusus. Lalu karena ada perasaan seperti ini di kalangan para sahabat, maka Allah turunkan ayat Al-Quran. Ayat ini yang menceritakan bahwa Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa, bukit Marwah itu adalah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan susah. Lakukan itu. Yang selama ini terjadi, orang musyrikin salah praktek. Mereka yang salah. Jangan orang muslimin yang beriman justru merasa salah. Ya, jadi dengan turunnya Al-Quran, suruhan langsung daripada Allah, maka hilanglah rasa sungkan, rasa tidak enak antara di kalangan para sahabat. Oh, ini syiar daripada Allah, ini perintah daripada Allah, berarti enggak ada urusan lagi dengan praktek orang musyrikin. Silakan sa'i, karena inilah merupakan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hana kira ali praktek orang musyrikin awai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أصبحنا على فتاة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Falah Kota Sigli PD Aceh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bersua kembali. Kita melanjutkan membaca tafsir surat Al-Baqarah melalui kitab Safwatut Tafasir yang dituliskan oleh Imam Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Kita melanjutkan mentadabburi surat Al-Baqarah mulai dari ayat 158 sampai seterusnya. Dan ini adalah memasuki topik baru di dalam pembahasan tafsir ataupun di dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله. Allah berfirman, Innas Safa wal Marwata, sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah adalah dua buah bukit yang dekat dengan Masjidil Haram, atau hari ini sudah masuk bagian daripada masjid itu sendiri. Min sya'airillah, ay
min a'lami dinihi wa manasikihi allati ta'abbadana Allahu biha. Min sya'airillah adalah sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah merupakan bagian daripada syiar-syiar Allah. Syiar itu apa? Syiar itu adalah tanda-tanda atau tempat-tempat yang kita jadikan sebagai tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita aw i'tamara ay man qasada al baita lil haji aw qasduhu li ziyarah bi ahadin naskain al hajj wal umrah fala junaha alayhi an yatawwafa bihima ay la haraj wala ithma alayhi an yas'a bainahuma. Jadi barang siapa atau siapa saja yang menziarahi Masjidil Haram atau bait yaitu Ka'bah untuk berhaji atau melaksanakan umrah, maka tidak mengapa, tidak masalah, tidak berdosa baginya untuk melaksanakan sa'i antara kedua bukit tersebut. Apa masalahnya? Kenapa Allah mengatakan dalam ayat ini siapa yang pergi haji bahwa Bukit Safa, Bukit Marwah itu adalah bagian daripada syiar Allah atau tempat-tempat yang dijadikan sebagai ibadah kepada Allah. Jadi siapa yang pergi haji atau melaksanakan umrah, maka tidak mengapa, tidak berdosa, tidak bersalah baginya untuk tawaf ataupun untuk melaksanakan sa'i antara dua bukit ini. Ada masalah apa? Ya. Asbabun nuzulnya adalah dulu di atas bukit Safa ini pada masa orang jahiliyah, orang musyrikin, di atas bukit Safa itu mereka meletakkan sebuah berhala bernama Isaf. Dan di atas bukit Marwah mereka meletakkan sebuah berhala yang mereka sembah oleh orang jahiliyah bernama Nailah. Dan orang musyrikin setiap mereka melaksanakan sa'i, karena ibadah umrah atau ibadah sa'i itu adalah ibadah yang sudah ada sejak masa Nabi Ibrahim ketika orang musyrikin di Madinah, di Mekah itu mereka ada melaksanakan sa'i itu tapi dengan cara yang salah. Sa'i bukan ibadah kepada Allah tapi ibadah mereka kepada berhala. Disinilah penyimpangannya, kesesatan mereka. Jadi mereka ada ibadah sa'i juga orang musyrikin, tapi sa'i antara dua berhala ini, berhala Isaf di Safa dan berhala Nailah di Bukit Marwah. Jadi mereka sa'i antara dua berhala ini. Lalu ketika Nabi Muhammad datang, Mekah ditaklukkan, lalu berhala itu sudah tidak ada lagi, para sahabat masih sungkan untuk sa'i antara dua tempat itu karena sudah identik dua tempat itu sebagai tempat berhala. Jadi merasa tidak nyaman para sahabat untuk sa'i karena terkenal nyan adalah nyan bud urang musyrikin nawai. Mereka sa'i antara dua bukit itu untuk sa'i antara dua berhala itu. Setiap mereka sampai ke atas bukit Safa, misalkan mereka mengusap berhala itu, kemudian sampai ke Bukit Marwah, mereka usap juga lagi. Jadi itu sudah identik tempat itu tempat orang musyrikin. Dengan melakukan ritual mereka secara khusus. Lalu karena ada perasaan seperti ini di kalangan para sahabat, maka Allah turunkan ayat Al-Quran. Ayat ini yang menceritakan bahwa Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Safa, Bukit Marwah itu adalah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan susah. Lakukan itu.
yang selama ini terjadi orang musyrikin salah praktek. Mereka yang salah. Jangan orang muslimin yang beriman justru merasa salah. Ya, jadi dengan turunnya Al-Quran, suruhan langsung daripada Allah, maka hilanglah rasa sungkan, rasa tidak enak antara di kalangan para sahabat. Oh, ini syiar daripada Allah, ini perintah daripada Allah, berarti enggak ada urusan lagi dengan praktek orang musyrikin. Silakan sa'i, karena inilah merupakan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hana kira ali praktek orang musyrikin awai. Walau masih dekat dengan suasana itu, tapi ini sudah menjadi perintah Allah. Makanya faman hajjah, barang siapa yang pergi haji ke Baitullah Al-Haram, ke Masjidil Haram, begitu juga awi'tamara atau melaksanakan umrah, ya, maka fala junaha alai, la haraja wala ithma, tidak masalah, tidak berdosa apabila dia bersa'i di tempat itu. Jadi perasaan bersalah, merasa berdosa menyertai kenan, karena akan sama lagi orang musyrikin. Ini ditepis oleh Allah dengan turunnya ayat ini. Fas'au antum lillahi rabbil alamin wa la tatruku tawaf bainahuma khasyata tashabbuh bil musyrikin. Jadi kalau seandainya orang musyrikin dulu mereka bersa'i untuk berhala, maka kalian wahai orang mukmin bersa'ilah untuk Allah. Janganlah kalian tinggalkan ibadah ini, ibadah sa'i, hanya gara-gara takut khawatir ada penyerupaan dengan perbuatan orang musyrikin. Kalau ini memang syiar Allah, enggak ada urusan. Bedanya mereka bersa'i untuk berhala, kalian bersa'i untuk Allah. Inilah yang benar. Maka lakukanlah yang benar itu. Nah, jadi ini merupakan, kita lihat ya, orang mukmin yang akidahnya sudah benar itu sangat hati-hati dalam perbuatannya yang ada keserupaan dengan orang musyrikin. Nah, ini sudah menjadi psikologi orang mukmin. Orang yang bertauhid, punya tauhid yang benar, dia akan sangat hati-hati terhadap adanya perbuatan yang dinilai orang bisa menyerupai orang musyrikin. Tapi kalau sudah ada perintah daripada Allah dan dilakukan oleh Nabi, sudah enggak ada urusan, dan itu tidak ada lagi dianggap penyerupaan dengan orang musyrikin. Ya, ketika Sayyidina Umar bin Khattab sendiri juga, beliau melihat Nabi mencium Hajar Aswad. Orang-orang musyrikin juga mencium Hajar Aswad pada saat itu. Tentu dengan niat mereka yang berbeda. Pada saat Umar bin Khattab melihat Nabi mencium Hajar Aswad, maka sebenarnya Umar bin Khattab merasa sungkan, merasa tidak suka mencium Hajar Aswad. Tapi karena melihat Nabi melakukannya, sudah beliau pun akhirnya melakukan dan suka. Dan beliau katakan, wahai Hajar, wahai batu, sesungguhnya engkau ini adalah batu, tidak berguna, tidak bermanfaat. La tadurru wa la tanfa', tidak berguna, tidak bermanfaat dan tidak mudarat. Tapi karena aku melihat Nabi menciummu, makanya aku menciummu. Nah, pada saat orang musyrikin dulu mencium Hajar Aswad mungkin untuk meminta sesuatu kepada Hajar Aswad. Ya, orang musyrikin cium Hajar Aswad untuk imlake tipe-tipe Hajar Aswad. Itu salah praktek. Umar pun tidak suka kondisi demikian. Tapi ini ternyata adalah ubudiyah, bagian daripada ibadah kepada Allah. Mereka melaksanakan ibadah praktek yang salah orang musyrikin, maka datanglah Nabi Muhammad membenarkan ibadah yang sebenarnya. Lagenyo yang betul. Jadi bukanlah mengikuti orang musyrikin, tapi meluruskan kembali cara ibadah yang benar. Nah, inilah pentingnya wahyu daripada Allah menjelaskan akhirnya mana yang merupakan ibadah kepada Allah yang benar dan mana praktek musyrikin yang salah. Nah, jadi sekali lagi kita sampaikan,
orang yang beriman, yang sudah ada tauhid dalam dirinya, mesti kita ini hati-hati terhadap sebuah perbuatan yang ada keserupaan dengan perbuatan orang-orang musyrikin, perbuatan orang-orang kafir. Makanya nahyu minat tasyabbuh. Di dalam agama kita, para ulama kita melarang kita untuk menyerupai baik pakaian orang musyrikin atau orang kafir, begitu juga ibadah yang menyerupai ibadah orang kafir. Itu sama sekali sangat dilarang di dalam Islam. Kecuali ada perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah menjadi wahyu dan perintah yang harus kita laksanakan, dan tidak ada lagi penyerupaan dengan orang musyrikin dengan adanya perintah Allah. Wa man tatawwa'a khairan ay man tatawwa'a bil haji wal umrah ba'da qada'i hajatihi al mafruḍah alaihi aw fa'ala khairan aw fardan kana aw naflan fa innallaha syakirun alim, ay annahu subhanahu syakirun lahu ta'atahu wa mujazi 'alaiha khairul jaza' li'annahu 'alimun bikulli ma yasduru min 'ibadi minal 'amal fala yadhi'u 'indahu ajral muhsinin. Wa man tatawwa'a khairan, yaitu barang siapa yang melaksanakan haji ya dengan sukarela dan juga umrah yang merupakan haji atau umrah yang setelah umrah wajib, setelah haji yang wajib, atau barang siapa yang melaksanakan haji yang sunnah ataupun umrah yang sunnah, maka tidak mengapa. Sesungguhnya fa innallaha syakirun alim, maka Allah akan mengganjari, akan membalas. Sesungguhnya Allah Maha membalas, mengganjari kebaikan, dan juga Allah Maha mengetahui. Jadi Allah perintahkan siapa saja yang mau pergi haji sunnahkah, haji atau umrah yang sunnahkah, silakan tawaf di tempat itu. Jadi bukan cuma yang wajib saja, silakan sa'i di tempat itu. Jadi di dalam bahasa Al-Quran dipakai sa'i itu di sini dengan makna ayat tawaf. Jadi melaksanakan tawaf. Tawaf itu artinya apa? Adalah pergi di satu tempat, di tempat yang sama dalam bentuk mengelilingi. Jadi bak-bak set saja ya. Secara keliling, putar-putar bak tempat set, itu namanya tawaf. Baik berupa lingkaran atau berupa letter U atau letter O ya. Orang yang bersa'i adalah orang yang melaksanakan jalan di tempat kan, jalan di tempat mutar balik seperti biasa 7 kali juga. Jadi itu dalam istilah lain juga dalam bahasa Arab disebut dengan tawaf. Jadi kalau dibilang ayyat tawafu bihima, untuk melaksanakan tawaf antara keduanya, memangnya tawaf ada 2 macam. Nah, tawaf bak Ka'bah, tawaf bak nyolop. Bahasa Arabnya itu adalah tawaf, yaitu melaksanakan berjalan kaki atau kita lari di tempat yang sama, berputar-putar secara bersamaan terus menerus beberapa kali, itu namanya tawaf. Tapi bahasa fikihnya, kalau mutar-mutar di samping Ka'bah namanya tawaf, mutar-mutar antara Safa dan Marwah namanya sa'i. Itu istilah fikihnya begitu ya. Tapi kalau dibilang untuk tawaf di Ka'bah dan tawaf di tempat di antara Safa dan Marwah, betul juga secara bahasa Arabnya. Nah. Jadi barang siapa yang melaksanakan amalan sunnah atau ibadah sunnah, hajikah, artinya setelah haji yang wajib, maka jadilah haji sunnah. Umrah yang wajib, setelah itu ada umrah sunnah. Umrah wajib adalah umrah yang kita laksanakan di musim haji. Itu umrah wajib. Sedangkan di luar musim haji, itu semua adalah umrah sunnah. Ya. Jadi begitu juga ya, sekali, yaitu umrah yang bagian daripada haji. Ada juga di musim haji kita melaksanakan umrah yang sunnah, yaitu umrah di luar daripada waktu khusus untuk haji, yaitu antara 9, 10 dan 11 itu. Nah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah,
Barang siapa yang melakukan amalan sunnah tersebut, fa innallaha syakirun alim, maka Allah akan mengganjari, akan membalas kebaikannya, dan Allah Maha mengetahui akan semua itu. Nah, selanjutnya Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ay yukhfuna ma anzalnahu minal ayatil bayyinat wad dalail wadihat allati tadullu ala sidqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan tanda-tanda, bukti-bukti akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kami turunkan, yang berupa tanda-tanda dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan tanda-tanda itu bagi manusia di dalam kitab ini, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Nah, jadi Allah bicara tentang apa selanjutnya? Orang-orang Yahudi kah, orang-orang ahli kitabkah, atau orang-orang Nasrani yang mereka sudah mengetahui adanya tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad yang diturunkan di dalam kitab suci mereka, yang mereka mengenal dan mengetahuinya, dan Allah sudah jelaskan itu kepada manusia. Artinya bahwa ketika diturunkan Taurat, Injil sebelum Nabi Muhammad, itu sudah ada penjelasan tentang sifat kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang orang-orang Yahudi, orang Nasrani, pemuka-pemuka mereka sembunyikan ayat-ayat itu daripada manusia. Maka disinilah Allah katakan, mereka-mereka yang menyembunyikan tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad yang sudah diturunkan oleh Allah di dalam kitab dan sudah Allah jelaskan kepada manusia sebelum datang Nabi Muhammad, maka mereka terkutuk, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat pula oleh orang-orang yang melaknat. Ai ulaikal mausufuna biqabil a'mal al-katimuna li awsafir rasul al-muharrafuna li ahkamit Taurat yal'anuhumullahu fayub'idhum minar rahmati wa tal'anuhumul malaikah wal mu'minun. Maka mereka akan dilaknat Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh orang-orang mukmin. Sungguh na'udzubillah, perbuatan yang sangat keji sekali, menyembunyikan tanda-tanda kebenaran. Ini juga berlaku kepada kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau kita tahu kebenaran yang ada dalam Al-Quran, sudah Allah jelaskan. Begitu juga kebenaran yang ada pada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita belajar Al-Quran, kita tahu hukum Islam, tetapi kita sembunyikan dari orang, tidak kita jelaskan hukum itu, tidak kita jelaskan hukum tersebut, padahal orang membutuhkan, padahal orang harus mengetahui, karena mereka telah salah melakukannya. Kalau ada orang yang menyembunyikan itu, hati-hati dengan laknat Allah. Hati-hati dengan laknat Allah. Kalau ini Allah bicara tentang orang-orang ahli kitab yang menyembunyikan tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad yang ada dalam kitab mereka, dapat laknat.